Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, perseteruan pengusaha asal Aceh sekaligus selebgram Sheila Saukia dengan dokter detektif alias Doktif makin memanas dan heboh. Beberapa waktu lalu, ramai beredar video Sheila menggerebek Doktif yang saat itu tengah mengulas produk yang disebut milik Sheila. Kemudian Sheila yang merasa produk skincare miliknya diulas negatif, langsung datang melabrak Doktif di lokasi tempat ia melakukan siaran langsung. Di mana? Pak, dasar penipu kau! Penipu kau yang menipu! Kau yang menipu, kau berbohong! Ia merasa dipermalukan dan nama skincare-nya tercoreng karena dianggap masih menjual produk berbahaya. Sheila datang bersama timnya dengan nada kesal mempertanyakan dari mana Doktif bisa mendapatkan produk tersebut. Namun hingga akhir sambil terus merekam, Doktif tetap tak menjelaskan apapun. Di mana kau beli? Cuma tinggal jawab di mana kau beli. Susah. Pak Tuhi, sopir saya, nggak boleh nyetirin mobilnya Doktif. Tuh, lihat tuh mereka tuh. Suasana makin memanas, bahkan Sheila saat itu sengaja menahan Doktif agar memberitahu dari mana Doktif mendapatkan skincare yang direview yang diduga miliknya. Tahan, dia memang gak mau pulang karena aku sambil menunggu jawaban dari mana dia bawa krim polosan itu. Aku mau tahu. Kenapa Doktif bersikuku tidak pernah akan memberikan tahu nama resellernya? Doktif sudah memberikan nama resellernya sebenarnya nih. Doktif buka ke Badan POM. Kalian bisa melihat seandainya Doktif kasih tahu dengan karakter mereka yang seperti itu. Reseller-reseller yang sudah menghubungi Doktif bahkan yang tidak mengerti apapun itu dikirim pesan yang cukup mengintimidasi. Terkait peristiwa tersebut, malam itu Doktif kemudian melaporkan Sheila ke Polda Metro Jaya atas dugaan perbuatan memaksa disertai dengan ancaman. Lantas benarkah saat dimediasi, Doktif diduga sempat mendapat ancaman dari suami Sheila? Pada saat Doktif bermediasi, yang Doktif sangat sesalkan adalah ucapan dari suami SS. Dia berkata, kalau saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana? Jika saya tahu itu memang reseller SS, besok saya akan pergi ke Kalimantan dengan membawa. Kita semua kaget. Sementara itu, pihak Sheila membantah telah melakukan pengeroyokan kepada dokter bertopeng tersebut. Bahkan lantaran mediasi tak berjalan lancar, Sheila ditemani sang suami melaporkan balik Doktif ke polisi. Ya, Sheila mengaku merasa dirugikan dan mengklaim produk yang dibawa Doktif saat mereview bukanlah produk skincare miliknya. Lantas benarkah Sheila merasa Doktif seakan menggiring opini bahwa produk tersebut adalah miliknya? Yang kalian lihat aja deh sayang kayak mana ya kan. Kerugiannya gimana di nama juga, di nama brand juga, banyak sekali kerugiannya. Setiap orang kan berhak ya menunjukkan buktinya sebanyak-banyak mungkin, sedetail-detail mungkin, ya kan. Kita juga nanti berhak menunjukkan bukti-bukti dari kita juga. Jadi Doktif sudah berkonsultasi dengan Badan POM. Apakah yang Doktif lakukan kemarin sebelum terjadinya pengeroyokan itu tidak ditemukan adanya kesalahan. Pada seneng kan? Gitu. Tapi ada yang panas. Tak hanya itu, Sheila juga menyebut Doktif adalah penipu yang berkedok review sejumlah skincare. Bahkan Sheila menduga Doktif memeras salah dokter hingga miliaran rupiah agar produknya tidak direview. Aku bilang sama kalian, dia itu memeras dokter Reja 20 miliar. Asal kalian tahu ya. Yang Doktif lakukan selama ini mereview sebuah produk tidak ada hoax. Pokoknya gini aja, pesan aku sama Doktif, buktikan aja dulu itu produk beli di mana, marketplace-nya namanya apa. Katanya tadi saya resellernya terancam, nanti suaminya ini bawa inilah. Enggak sayang, kita saksikan sama-sama, itunya nanti kita selidiki, kita lapor ke BPOM. Produk ini jelas menyalahi aturan Badan POM, kan? Di sini tidak ada tertulis komposisinya. Kalaupun ini etiket biru, di sini harusnya ada etiket
tiket birunya. Kalau misalnya dia terus-terusan kayak gini kan sama aja dia ngelindungi orang yang menjual produk yang berbahaya gitu. Karena dokter berani berbicara, karena dokter memiliki bukti dari uji lab. Sebelumnya, Doktif juga sempat melaporkan dokter lain atas dugaan pelanggaran kode etik. Doktif mengungkap bahwa laporan tersebut terkait dengan dugaan penjualan produk kecantikan ilegal oleh dokter berinisial DRL yang diduga Dr. Richard Lee. Kasus ini sontak menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan nama Doktif baik dengan rekan sesama profesi ataupun para pengusaha skincare. Melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu. Laporan Doktif sudah diterima oleh MKEK. Dan untuk produknya itu kan ada beberapa yang memang sudah disita, diambil oleh Badan POM. Dan ada juga produk yang izin edarnya sudah dibatalkan, tetapi masih beliau edarkan. Terkait dugaan pelanggaran kode etik yang tertuju pada DRL yang diduga Dr. Richard Lee, hingga saat ini belum buka suara. Meskipun Doktif dan DRL sempat bertemu di salah satu acara undangan yang digelar pihak Badan POM untuk dialog interaksi terbuka. Ya, aku akhirnya bisa pensiun mereview skincare abal-abal. Ya, sekali lagi, aku bukan pensiun review semua skincare ya. Skincare yang bagus, skincareku masih aku nggak boleh review. Tapi skincare abal-abal aku nggak perlu review lagi. Karena strategi BPOM sudah bagus banget. Aku masih apresiasi. Ya, meski diterjang badai kontroversi dan dihujani tuduhan, Doktif mengaku tak gentar sedikit pun bahkan dengan keyakinannya akan tetap mengungkapkan fakta di tengah badai serangan. Gak perlu takut sayang ya, Doktif akan terus slay ya. Doktif pun gak takut karena semua yang Doktif tampilkan fakta. Jadi kalau kamu tidak cabut laporan kamu, Doktif tidak akan cabut dan kamu tahu ya. Kita harus terus berjuang dong, karena jiwa-jiwa pedagang kita ini harus kuat ya. Teman-teman di sini yang nanya ada usaha damai, Doktif katakan dengan jelas tidak ada. Tidak ada. Di lain tempat, pedangdut Wika Salim didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka melaporkan mantan manajernya terkait kasus dugaan penipuan honor manggungnya yang mengakibatkan Wika Salim kehilangan honor manggungnya hingga miliaran rupiah. Tidak ada titik temu untuk penyelesaian permasalahan ini, jadi dari pihak keluarga Neng Wika sendiri dan juga kami selaku kuasa hukum memutuskan untuk hari ini membuat laporan secara resmi terhadap terlapor. Kami tidak bisa sebutkan namanya karena masih dalam penyelidikan, tapi yang pasti bukti dan saksi sudah kita lampirkan di laporannya. Total kerugian kayaknya aku belum bisa sebutin nilainya, tapi yang pasti ya itu kalau untuk aku itu nilainya sangat besar gitu. Diketahui Wika sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada mantan manajernya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan kekeluargaan, namun mantan manajer Wika hingga akhirnya dilaporkan tidak menunjukkan itikat baik. Juga tadi yang seperti Mas Andi bilang, di pihak terlapor pun tidak ada menunjukkan benar-benar itikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Ya sebenarnya nggak ada kecurigaan, tapi ya memang itu ketahuan aja gitu. Jadi memang aku nggak curiga sama sekali sampai ada bukti yang dikirimkan oleh klien ke aku. Selain dugaan penipuan, mantan manajer Wika juga dilaporkan terkait dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Lantas benarkah kejadian ini sempat membuat Wika trauma hingga trust issue dan lebih selektif mencari personal manager? Ya rasa kepercayaannya tuh jadi ya karena masa ini jadi agak berkurang. Trust issue juga bisa terjadi hal kayak begini gitu karena emang nggak pernah nyangka dan itu dia nggak ada curiga sama sekali gitu sampai akhirnya ketahuan karena informasi dari klien. Jadi kadang kalau keinget tuh ya kadang masih suka terbawa perasaan. Aku tuh benar-benar kerja keras tuh bukan cuma buat aku tapi keluarga dan orang-orang yang bergantung sama aku.